Pochettino usai PSG dipermalukan Rennes. Pelatih Paris Saint-Germain atau PSG, Mauricio Pochettino marah usai dipermalukan Stade Rennes 0-2. Sebab Les Parisiens harus menelan kekalahan pertamanya di Liga Prancis 2021-2022. Pada laga ke-9 yang berlangsung di Stadion Rosen Park, Minggu 3 Oktober 2021, PSG tampil dengan kekuatan terbaiknya. Namun, mereka tidak bisa meredam agresi Rennes. Tanpa diduga, Rennes memaksa PSG menelan kekalahan pertamanya di Liga Prancis musim ini. Gol kemenangan tuan rumah dicetak Gaëtan Laborde 4-5 dan Flavien Tait 4-6. Padahal Pochettino menurunkan Lionel Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe di lini depan, tapi tak ada yang mampu mencetak gol balasan. Pochettino lalu memberikan komentarnya soal kekalahan pertama PSG. Pelatih asal Argentina itu mengaku marah melihat pasukannya gagal membawa pulang 3 poin. Namun, dia menegaskan hasil buruk ini bukan hanya kesalahan PSG semata. Karena itu, dia merasa perlu menganalisa di mana sektor yang harus dibenahi jelang laga selanjutnya. Sedikit ya, tidak ada yang suka kalah. Itu tidak mengurangi apa yang dilakukan Rennes. Tetapi kami kecewa karena tidak mampu mewujudkan peluang kami dan kebobolan gol-gol ini, kilah Pochettino. Kami pergi dengan perasaan pahit, bukan hanya saya, tapi seluruh klub. Lanjut mantan pelatih Tottenham Hotspur itu di laman resmi PSG. Di luar sensasi yang mungkin kita miliki sekarang, kita harus menganalisis semuanya dan tidak hanya mengarahkan jari pada sektor tertentu. Ini adalah sesuatu yang kolektif yang harus kita analisis secara mendalam, tutup Pochettino. Messi di Liga Prancis, tiang lagi. Lionel Messi seperti belum berjodoh dengan Liga Prancis. Messi belum bisa buat gol untuk PSG di ajang itu karena tembakannya masih kena tiang terus. Terbaru, Lionel Messi gagal bersinar ketika Paris Saint-Germain atau PSG bertamu ke kandangnya Rennes di lanjutan Liga Prancis Minggu 3 Oktober 2021. PSG sendiri takluk dengan skor 0-2. Rennes mampu meredam trio MNM alias Messi, Neymar, Mbappe. Nahasnya, 3 pemain top dunia itu tidak ada satupun yang melepas tembakan ke gawang. Lionel Messi sendiri bermain penuh 90 menit dan tidak jelek-jelek amat penampilannya. Messi ditempatkan di belakang Kylian Mbappe dalam skema 4-2-3-1 yang diapit oleh Neymar dan Angel Di Maria. Messi bisa dibilang berperan sebagai playmaker. Beberapa kali Messi melepas umpan yang memanjakan buat Mbappe, tetapi tidak mampu dimaksimalkan. Dilansir dari WhoScored, Lionel Messi tercatat melepas 5 tembakan di laga kontra Rennes. Rinciannya 2 tembakan di blok dan 3 tembakan melebar, termasuk 1 diantaranya menghantam tiang. Tembakan Messi yang menghantam tiang itu terjadi di menit ke-31. Messi menjadi eksekutor tendangan bebas di depan kotak penalti Rennes. Bola sepakan Messi mengarah melengkung ke pojok kiri atas gawang. Sayangnya masih menghantam mistar. Sejauh ini Lionel Messi sudah bermain 3 kali untuk PSG di Liga Prancis dan belum juga mencetak gol. 2 tembakan menghantam mistar gawang yang sebelumnya juga dilakukan pada laga kontra Lyon. Sepertinya fans La Pulga masih harus bersabar untuk melihat idolanya buka puasa di gol Ligue 1. Messi, Mbappe, Neymar, 13 tembakan semuanya melenceng. Lini depan PSG begitu mewah dengan kehadiran trio Neymar, Kylian Mbappe, dan Lionel Messi. Kendati demikian, mereka tetap tak mampu menghasilkan tembakan tepat sasaran saat menghadapi Rennes di ajang Ligue 1. Les Parisiens mampu mendominasi permainan dengan catatan penguasaan bola mencapai 68% dibanding 32% milik tuan rumah.
Sayangnya, mereka menelan kekalahan dengan skor 0-2. Dua gol yang didapat oleh Rennes lahir dari aksi Gaetan Laborde dan Flavien Payet, masing-masing pada akhir babak pertama dan di awal babak kedua. Untungnya, hasil ini tidak membuat PSG tergeser dari puncak klasemen Ligue 1. Kekalahan tersebut jelas mengecewakan, namun tidak ada yang lebih mengecewakan lagi dari statistik lini depan PSG ketika wasit meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya laga. Perlu diketahui bahwa PSG melepaskan 13 tembakan selama pertandingan berlangsung. Sayangnya, tidak satu pun dari 13 tembakan tersebut yang mampu mencapai sasaran. 5 dari Messi, 4 dari Mbappe, 2 dari Di Maria, dan 1 dari Neymar. 13 tembakan tanpa menemui sasaran. Tidak ada yang lebih buruk dari catatan di pentas Ligue 1. Pochettino mengungkapkan kekecewaannya terhadap para pemain PSG yang tak mampu memanfaatkan sederet peluang untuk menghasilkan gol. Padahal Les Parisiens sempat tampil dengan sangat apik selama 25-30 menit. Kami tak mampu mencetak gol dari peluang yang telah diciptakan. Kami tidak senang, tapi kami harus melanjutkan pekerjaan. Kami harus tetap positif dan terus bekerja, kata Pochettino dikutip dari Expert Sport. Impak yang dihasilkan setelah kebobolan gol dari peluang pertama Rennes di babak kedua membuat kami kesulitan dan mereka bisa terus percaya kepada keberuntungan mereka, tutup ex-pelatih Tottenham tersebut. PSG terlalu memanjakan Neymar, harusnya ia jadi pelayan Messi. Paris Saint-Germain dikritik terlalu memanjakan Neymar dan sang pemain seharusnya menjadi pelayan bagi Lionel Messi. Kritikan tersebut disampaikan oleh mantan gelandang Paris Saint-Germain, Edouard Cisse. PSG disebut melakukan keputusan yang baik dengan mendatangkan Neymar pada 2017. Akan tetapi, klub berjulukan Les Parisiens tersebut tidak memberikan tugas yang tepat untuk sang pemain. Akibatnya, PSG belum juga mampu meraih target mereka untuk menjuarai Liga Champions. Cisse merasa PSG harus meniru cara Barcelona dalam memanfaatkan kehadiran Neymar. Apalagi, Les Parisiens juga kedatangan Lionel Messi pada awal musim 2021-2022. Messi dan Neymar sempat menghasilkan kerjasama yang sukses semasa di Barcelona. Barcelona memiliki struktur dan Neymar bermain dengan gaya yang lebih jelas meski lebih sering menggiring bola, ucap Cisse seperti dilansir bolasport.com dari Les Parisiens. Tugasnya adalah memecah lini pertahanan, membuat perbedaan, dan mengoper bola ke Messi, kata Cisse menambahkan. Neymar diakui melakukan tugas tersebut dengan baik hingga menjadi ciri khasnya. Strategi serupa tidak diterapkan oleh PSG dari masa kepelatihan Unai Emery hingga Mauricio Pochettino. PSG menjadikannya pemain kunci dan membiarkannya melakukan yang ia mau, ujar Cisse. Hal tersebut menjadikannya pemain yang manja dan doyan mengatur yang lain, kata Cisse melanjutkan. Sistem yang diterapkan PSG ini juga sekaligus membuat Neymar kehilangan arah dalam bermain. Akibatnya, ia sering tidak bisa diandalkan untuk menjadi pembeda di laga-laga penting.